Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gritania Dwi Ananda dari D3 Perhotelan Politeknik Sahid Pondok Cabe. Di sini saya ingin menjelaskan tentang knowledge ingredients for patisserie. Pertama, tepung terigu adalah partikel padat yang berbentuk butiran halus. Kegunaan tepung itu bermacam-macam, tergantung jenis tepungnya. Itu jenis-jenis tepung dan kegunaannya. Tepung terigu atau wheat flour terbuat dari biji gandum berwarna putih kekuningan. Lanjutnya, ada jenis-jenis tepung terigu berdasarkan protein, yaitu pertama, hard flour adalah tepung terigu yang kadar proteinnya tinggi, seperti untuk membuat roti volume tinggi, seperti mie basah dan mie instan. Contohnya roti tawar, roti Eropa seperti Krusty Bird, Penne, dan baguette. Lanjutnya ada medium flour yang kandungan proteinnya 10-11. Kegunaannya itu untuk membuat roti manis seperti sponge cake dan pound cake, juga puff pastry. Yang ketiga ada soft flour, adalah tepung yang kandungan proteinnya 8-9%. Kegunaannya untuk membuat biskuit, udon atau mie Jepang, juga wafer dan makaroni. Di sini juga ada fungsi tepung terigu, yaitu untuk membentuk struktur, juga membentuk volume atau kandungan gluten yang menahan gas selama fermentasi. Lanjutnya ini ada macam-macam tepung, yaitu tepung hyunkyu, tepung roti, tepung jagung, juga tepung beras. Lanjutnya ada yeast atau ragi. Ragi itu adalah salah satu bahan baku roti yang paling utama. Ragi juga adalah mikroorganisme yang hidup berkembang biak dengan cara memakan gula, atau bisa disebut juga dengan fermentasi. Fungsi utama ragi itu adalah mengembangkan adonan. Di sini juga ragi untuk pengembangan yang terjadi karena ragi menghasilkan gas karbon dioksida selama fermentasi. Lanjutnya ada macam-macam ragi. Ragi basah, ragi kering aktif, juga ragi kering instan. Lanjutnya ada gula. Ini dia gula, energi dan komoditas perdagangan utama. Gula berfungsi juga sebagai pemanis atau perasa dalam cita rasa kue. Lanjutnya ada macam-macam jenis gula. Ini ada gula aren, gula halus, gula pasir, brown sugar, gula batu, juga gula palm. Lanjutnya ada garam. Adalah jenis mineral yang dapat membuat rasa asin pada makanan. Biasanya garam yang tersedia secara umum adalah natrium klorida yang dihasilkan oleh air laut. Dan lanjutnya ada shortening. Pastry adalah lemak yang berfungsi untuk membentuk lapisan pada adonan. Shortening ini berwarna lebih pucat dibandingkan dengan margarin yang lebih pekat juga berwarna, seperti pada gambar berikut. Dan ini ada cake improver, adalah bahan tambahan untuk pengembangan dan menstabilkan adonan cake. Bentuknya juga seperti jelly dan biasanya berwarna kuning, seperti gambar ini ya. Dan selanjutnya ada bread improver, adalah bahan pembantu untuk pengembangan adonan. Dan selanjutnya ada susu. Susu merupakan emulasi lemak dalam air yang kandungan kalsiumnya berfungsi sebagai penopang elastisitas adonan sehingga membuat adonan mengembang lebih baik. Susu cair seperti merupakan
bentuk asli dari susu yang diperah dari binatang ternak. Ada seperti susu UHT, yaitu proses sterilisasi dengan memanaskan susu dengan temperatur yang tinggi atau sekitar 140 derajat Celcius dalam waktu singkat. Juga ada susu kental manis yang ditambahkan gula lebih banyak kemudian dikentalkan. Juga ada susu evaporate adalah susu yang melalui proses penghilangan kadar air dan memiliki ciri fisik kental. Juga ada susu bubuk, adalah yang dikeringkan menjadi seperti tepung. Juga lanjutnya ada air. Air merupakan zat cair yang penting bagi semua bentuk kehidupan pada kondisi standar, tidak memiliki rasa, bau maupun warna, dan terdiri atas hidrogen dan oksigen. Juga diperlukan untuk adonan seperti adonan kue dan juga roti. Lanjutnya ada telur. Telur ini mengandung lemak dan protein. Telur yang digunakan secara utuh bertindak sebagai lem atau bahan pengikat yang menyatukan adonan, bahkan memberikan kelembapan pada kue dan makanan yang dipanggang. Telur untuk memberikan tekstur lembut juga pada kue. Dan selanjutnya selesai. Terima kasih. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.